Nah, gimana udah siap untuk belajar hari ini? Jangan lupa siapkan buku dan pulpennya ya. Yuk kita mulai. Halo. Adik-adik, ada yang tahu nggak sih apa itu control panel hosting? Mungkin bagi adik-adik yang sudah terbiasa mengelola web, pasti udah gak asing lagi dong sama yang namanya hosting. Tapi, bagi yang baru belajar, pasti akan bingung dan bertanya-tanya, apa sih hosting itu? Menurut definisinya, hosting adalah sebuah tempat di mana file dan data yang diperlukan sebuah website disimpan serta dapat diakses dan dikelola melalui internet. Seperti video, gambar, email, skrip, aplikasi, dan database. Sedangkan, kontrol panel hosting adalah sebuah program atau software yang disediakan oleh penyedia web hosting yang berfungsi untuk mengoperasikan, mengatur, menjalankan, dan mengelola segala fasilitas yang ada di web hosting. Maka, dengan adanya kontrol panel hosting ini, seorang pemilik website dan penyedia layanan web hosting akan dapat melakukan pengaturan yang berhubungan dengan domain dan hosting. Gimana? Adik-adik sekarang udah tahu kan apa itu kontrol panel hosting? Nah, sekarang kita akan bahas fungsi utama dari kontrol panel hosting. Fungsi yang pertama yaitu pengaturan, registrasi, dan transfer nama domain. Perlu adik-adik ketahui, jika kontrol panel hosting dapat melakukan proses transfer, pemindahan domain dari satu tempat ke tempat yang lain. Transfer domain ini biasanya dilakukan karena berbagai alasan. Misalnya pelayanannya kurang bagus atau kurang memuaskan dari register lama, sehingga ingin pindah atau menggabungkan domain dengan hosting dalam satu register. Bagi yang masih bingung, domain itu contohnya seperti .com, .co.id. Fungsi yang kedua yaitu penginstalan aplikasi. Penginstalan aplikasi ini mendukung pemasangan skrip aplikasi dari pihak ketiga loh, seperti WordPress, Joomla, Drupal, Moodle, dan lain sebagainya. Fungsi yang ketiga yaitu pengelolaan email address. Kontrol panel hosting juga menyediakan berbagai opsi yang mengatur email pribadi berdasarkan nama domain yang dimiliki. Contoh, email imasnurhairani@yahoo.com. Dan biasanya fitur pengelolaan email ini sudah termasuk sama fitur anti-spam loh, seperti aplikasi Spam Assassin. Fungsi yang keempat yaitu pengecekan statistik pada pengunjung website. Nah, kalau ini kayaknya adik-adik udah tahu ya, apa maksud dari statistik pengunjung website. Contohnya itu seperti berapa banyak orang yang mengunjungi website kita, berapa banyak orang yang mendownload konten kita. Jadi, dengan adanya fitur ini, kita bisa lebih tahu secara detail siapa, dari mana, dan berapa banyak pengunjung yang mengunjungi website kita, dan browser apa yang mereka gunakan. Fungsi yang kelima, yaitu backup data. Fungsi backup data ini tidak kalah penting dengan fungsi-fungsi lainnya, karena berkaitan dengan security system dan pengaturan database pada website kita. Fungsi yang keenam, yaitu adalah memonitor performa server. Di dalam kontrol panel juga memiliki beberapa hal seperti mengontrol status jaringan internet, melakukan perubahan pengaturan, menetapkan preferensi berbagi file atau komputer, dan melakukan konfigurasi sambungan internet, dan berbagai hal lainnya. Gimana sekarang? Adik-adik makin tahu kan apa itu kontrol panel hosting? Secara singkatnya, kontrol panel hosting adalah sebuah software yang digunakan oleh pengelola website dalam mengatur websitenya, seperti mengoperasikan, mengatur, menjalankan, dan mengelola sebuah website yang sedang mereka kelola. Sedangkan, untuk fungsi-fungsi dari kontrol panel hosting yang perlu kalian ketahui, itu ada 6. Pertama, pengaturan registrasi dan transfer nama domain. Yang kedua, penginstalan aplikasi. Yang ketiga, pengelolaan email address. Yang keempat, pengecekan statistik pengunjung website.
Yang kelima, backup data. Dan yang terakhir adalah monitor performa server. Perlu juga teman-teman harus ketahui, kalau kontrol panel hosting banyak jenisnya loh. Apa aja ya kira-kira? Biar gak penasaran, skuy, kita cari jawabannya di video selanjutnya. Bye-bye!